Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solehah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran PKN. Sebelum dimulai pembelajarannya, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini mengenai keberagaman budaya. Ayo, siapa di sini yang pernah ke TMII, Taman Mini Indonesia Indah? Oke, di sana kalau pernah ke sana, kita bisa melihat pementasan tari, baju adat, kemudian rumah adat, kesenian daerah yang ada di Indonesia ya. Semuanya berada di TMII. Jadi kita tidak perlu keliling Indonesia untuk menjumpai seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, keberagaman budaya yang kita akan bahas mengenai rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, tarian daerah, upacara adat dan pertunjukan kesenian, dan terakhir lagu daerah dan alat musik tradisional. Nah, coba simak pembahasannya satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai rumah adat. Rumah adat adalah rumah atau bangunan yang memiliki ciri khas suatu suku bangsa. Nah, di sini ada beberapa contoh rumah adat. Misalkan ada rumah Honai dari Papua, rumah Kesepuhan dari Jawa Barat, rumah Gadang dari Sumatera Barat, dan angkul-angkul dari Bali. Nah, biasanya dari setiap daerah itu rumahnya memiliki fungsi atau ciri khas tertentu. Misalkan di Bali nih, setiap rumah di Bali pasti ada puranya. Untuk apa pura? Yaitu untuk beribadah ya. Karena di Bali banyak yang beragama Hindu. Saat ini, rumah adat bukan lagi menjadi sekedar ciri khas tempat tinggal masyarakat di suatu daerah. Kita dapat menemukan banyak bangunan yang memiliki bentuk seperti rumah adat. Sebagai contoh, pada bangunan rumah makan Padang yang bentuk atapnya menyerupai bentuk tanduk kerbau. Bentuk tersebut merupakan ciri khas atap rumah Gadang dari suku Minang, Sumatera Barat. Atau misalkan banyak pula hotel yang dibangun dengan menggunakan bentuk atau arsitektur rumah adat. Sebagai contoh, hotel berbentuk rumah adat di Sumatera Utara, yaitu di Danau Toba. Bentuk hotel seperti ini menjadi suatu keunikan tersendiri. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa keberagaman rumah adat memberi banyak manfaat bagi kehidupan kita. Agar terasa manfaatnya bagi kita dapat melakukan cara 1. Memuji keindahan bentuk rumah adat daerah lain, menjaga kebersihan dan tidak merusak hiasan atau ukiran pada rumah adat, tidak menganggap bentuk rumah adat daerah kita yang paling bagus, dan yang terakhir mempelajari bentuk dan makna rumah adat. Oke, berikutnya keberagaman pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang menjadi ciri khas suatu suku bangsa. Indonesia memiliki beragam jenis pakaian adat. Pakaian adat setiap suku bangsa berbeda-beda. Pakaian adat biasanya terbuat dari bahan dan hiasan yang berasal dari sumber daya alam daerah asalnya. Misalkan nih, di sini ada contoh pakaian adat. Yang pertama ada pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. Kedua ada pakaian adat dari Bali. Dan yang terakhir pasti kalian sudah tahu. Dari mana ini? Ya, pakaian adat dari Jawa Barat. Semuanya memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing ya. Nah, bagaimana sikap kita
sikap yang baik dalam menghadapi keberagaman pakaian adat. Yang pertama, kekayaan bangsa yang harus disyukuri. Kedua, tidak perlu dibanding-bandingkan. Ketiga, memakai pakaian adat daerah lain dengan senang hati. Dan yang terakhir, merasa bangga memakai pakaian adat. Berikutnya, yaitu mengenai, coba dibaca nih bareng-bareng. Nara geratelo, gimana kabarnya? Ken kabare, buah kabau. Nah, itu kira-kira apa ya? Ya, itu adalah keberagaman bahasa. Bahasa yang digunakan oleh suku bangsa untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam sukunya. Itu berbeda-beda ya bahasanya tadi juga. Ya, karena beragam bahasanya sebagai bahasa pemersatu, bangsa Indonesia menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kayak tadi, banyak bahasanya. Bagaimana cara menghormati bahasa daerah? Yang pertama, mempelajari bahasa daerah setempat yang sering digunakan, seperti kata terima kasih, permisi, tolong, dan maaf. Kedua, menghormati warga setempat yang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Yang keempat, keberagaman tari daerah. Ada beragam tari daerah di Indonesia, seperti misalkan tari serimpi dari Yogyakarta dan tari saman dari Aceh. Kita bisa menyaksikan tarian daerah di banyak acara, seperti acara pernikahan atau hitanan, perayaan ulang tahun daerah provinsi atau kabupaten, dan perayaan hari kemerdekaan. Nah, kita juga bisa menyaksikan tarian daerah secara besar, yaitu di mana? Ya, betul, di parade budaya daerah. Biasanya banyak ya di parade tarian-tarian daerah yang ditampilkan. Menghargai keberagaman tarian daerah bisa dengan cara melestarikan dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang tarian daerah. Keberagaman budaya berikutnya yaitu keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian. Berikut adalah salah satu upacara adat dan pertunjukan kesenian. Yang pertama ada lompat batu atau homba batu. Lompat batu adalah tradisi yang berasal dari Nias, Sumatera Utara. Lompat batu dilakukan para pemuda dengan melompati tumpukan batu setinggi 2 meter dengan tebalnya 40 cm. Tujuan tradisi ini adalah menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Contoh yang kedua yaitu seketan. Seketan adalah upacara adat atau peringatan ulang tahun Nabi Muhammad yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Seketan berlangsung dari tanggal 5 hingga 12 Maulid Rabiul Awal. Puncak dari upacara seketan adalah Gerbek Maulud. Sebagai bentuk syukur, pihak istana dikeluarkannya sejumlah gunung makanan untuk diperebutkan oleh masyarakat. Berikutnya, pertunjukan. Contoh pertunjukan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama ada ondel-ondel. Ondel-ondel adalah boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu. Ondel-ondel diberi pakaian dari hiasan hingga tampak seperti manusia. Laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel menari diiringi musik khas Betawi. Contoh berikutnya ada pertunjukan Reog Ponorogo. Pertunjukan Reog Ponorogo merupakan pertunjukan kesenian dari Jawa Timur. Reog Ponorogo menampilkan berbagai tokoh misalkan warong, barong, atau gonongan. Reog Ponorogo diiringi alat musik tradisional seperti gong, trompet, kendang, dan lain-lain. Keberagaman berikutnya adalah lagu daerah. Senam sambil diiringi lagu daerah sering kita lihat di sekolah maupun di masyarakat. Salah satu lagu pengiringnya adalah lagu Poco-Poco yang berasal dari Maluku. Senam
Poco-poco menjadi kegiatan olahraga sekaligus melestarikan kebudayaan atau keragaman lagu daerah. Selain lagu poco-poco, masih banyak lagi lagu daerah di Indonesia, seperti Bubui Bulan dari Jawa Barat. Lagu daerah biasanya dimainkan dengan diiringi alat musik tradisional. Salah satu alat musik tradisional adalah angklung. Angklung adalah alat musik khas Jawa Barat. Kalian juga pasti sering memainkannya ya di sekolah ya. Alat musik berikutnya ada kolintang dari Sumatera. Alhamdulillah, pembelajaran keberagaman budayanya sudah beres. Berikutnya ada tugas. Coba dibaca dan disimak baik-baik ya tugasnya. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.